Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang hak. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, kesuksesan yang sejati. Dan Nabi SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabnya. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun perkara terburuk dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengarahkan kepada kesesatan. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik untuk kembali duduk bermajelis ilmu setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban bagi seorang lelaki muslim, yaitu salat berjamaah. Dan alhamdulillah salat yang disaksikan malaikat secara khusus, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah Allah berikan kita taufik untuk bisa kembali duduk dalam majelis ilmu. Kembali kita niatkan bahwa kita duduk di sini bukan sekedar mengisi waktu, akan tetapi kita sebagai perwujudan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi diperintahkan, janganlah sampai engkau meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Disebutkan sebelumnya, bertakwalah dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah sampai engkau meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dan diperintahkan sebaik-baiknya takwa. Bagaimana kita bisa mengetahui takwa bila kita tidak mengetahui apa yang didefinisikan oleh takwa tersebut? Dan di antara makna takwa adalah ketika kita mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ketika kita menginginkan dunia, seseorang mempelajari sampai bertahun-tahun, sampai ada wajib belajar 6 tahun, kemudian ada wajib belajar 9 tahun, semuanya li ajli dunia. Kata para ulama, semuanya untuk kepentingan dunia, kehidupan dunia, yang bisa jadi dia tidak akan sampai 5 tahun, 10 tahun semenjak dia belajar, tidak ada yang tahu. Atau mungkin puluhan tahun semenjak dia belajar dia mendapatkan manfaatnya, tapi akan ada akhirnya. Akan tetapi terkadang perspektif kita berat sebelah dengan urusan akhirat. Urusan akhirat kita dengan waktu seadanya, tidak mungkin sampai 6 tahun, 9 tahun. Waktu sisa itu pun waktu sisa kalau nggak malas. Padahal itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik di kehidupan yang abadi di surga kelak. Oleh karena itu, alhamdulillah ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, maka itu sebuah taufik, sebuah rezeki yang harus kita syukuri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, mohon maaf kami 2 pekan yang lalu kami izin, alhamdulillah undangan ke Bintuni namanya di Papua, ada LNG tangguh di sana, Pak. Jadi usaha gas alam proyek pemerintah yang saat ini dibangun bekerja sama dengan BP, British Petroleum, yang mereka mengolah gas alam untuk kemudian dijual. Targetnya mungkin tahun ini atau tahun depan sudah mulai dijual. Apalagi sekarang harga gas lagi meroket karena perang Ukraina. Alhamdulillah kami di sana memberikan kajian-kajian kepada 12.000 karyawan. Tentunya hanya sebagian saja yang kami bisa raih di beberapa masjid besar dan juga musola di kompon mereka, di pemukiman mereka.
Alhamdulillah yang memang kita patut syukuri ketika kita berada di kota besar, terutama bapak-bapak atau kita yang alhamdulillah sudah memiliki waktu luang, adalah kesempatan menuntut ilmu. Karena mereka rata-rata yang paling cepat biasanya sebulan bekerja, sebulan pulang. Tapi ada juga yang 2 bulan bekerja, pulangnya cuma 2 minggu. Pulangnya cuma 2 minggu. Bahkan mereka akan ada aturan, ada kerja 3 bulan, pulangnya juga hanya 2 minggu. Sehingga kesempatan mereka untuk belajar sangat sedikit. Sehingga alhamdulillah ketika kami di sana memberikan kajian-kajian, mereka terlihat sangat antusias karena memang kesempatan mereka untuk belajar di sana sangatlah sulit. Dan ini alhamdulillah berbeda dengan keadaan kita di kota yang kajian begitu melimpah, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan fatal di dalam sholat. Setelah sebulan yang lalu kami bahas mengenai di antara kesalahan fatal ketika seseorang memulai sholat dengan takbiratul ihram dengan keadaan tidak berdiri padahal dia mampu, maka ini kesalahan fatal yang menurut para ulama menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian dia meninggalkan berdiri pada saat membaca atau saat membaca Al-Fatihah dan seterusnya padahal dia mampu, maka pada sholat fardu hal tersebut kemudian membuat sholatnya tidak sah. Lalu kemudian bagaimana ketika membaca surat Al-Fatihah? Sebagaimana kita ketahui, di antara sunnah sholat setelah kita takbir, kita membaca doa istiftah atau doa iftitah. Ada 2 istilah ulama, istiftah ataupun iftitah, yang berbagai macam banyak ragamnya. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang wajhatu wajhiyah, kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Banyak sekali riwayatnya, ada sekitar 11 atau 13, ada belasan riwayat mengenai doa istiftah ini. Dan ini para ulama katakan dia adalah sunnah, sehingga bila seseorang meninggalkannya maka tidak mengapa. Lalu kemudian seseorang setelah membaca iftitah, dia kemudian berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang lafaz yang paling populer. Di antara lafaz yang lain, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Yang lebih lengkap lagi menurut mayoritas ulama adalah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, aku berlindung kepada Allah yang mendengar dan mengetahui dari godaan syaitan, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari kesombongannya, dari kekufurannya, dan juga dari ajakan untuk berbuat kufur. Itu maksud dari yang versi lengkapnya. Namun ini juga adalah sunnah. Lalu kemudian baru seseorang memulai dengan membaca basmalah, membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, misalnya ketika membaca Al-Fatihah, ketika seseorang membaca Al-Fatihah, apakah termasuk kesalahan fatal ketika dia misalnya, apakah harus menjaharkan bismillah ataukah kemudian mensirkan? Mensirkan itu artinya suaranya dilirihkan, Karena ada sebagian yang menganggap bahwa ketika tidak membaca bismillah maka sholatnya tidak sah, atau mensirkan bismillah. Secara ringkas para ulama di sini berbeda pendapat mengenai hukum membaca bismillah saat Al-Fatihah. Umumnya antara lain di Indonesia kita membaca bismillah dengan dijaharkan, karena ini adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain selain Imam Asy-Syafi'i atau jumhur fuqaha, jumhur ahli fikih mengatakan tidak disebutkan. Apa yang kemudian menjadi asal perbedaan mereka? Asal perbedaan mereka karena perbedaan pandangan mengenai apakah bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Saya tidak akan membahas secara rinci, hanya saja ringkas saja. Imam Syafi'i menganggap bismillah atau basmalah ini bagian dari Al-Fatihah, sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak. Imam
Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi tetap 7, Pak. Tapi tetap 7 ayat Al-Fatihah ini, yaitu di ayat terakhir dibagi menjadi 2. Di ayat terakhir dibagi menjadi 2. Lalu kemudian, ya, apakah kemudian disunahkan membaca bismillah? Menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hambal, tetap disunahkan membaca bismillah dengan suara sir, atau tidak dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun menurut Imam Malik, maka tidak perlu langsung alhamdulillah, karena menurut beliau tidak perlu, karena memang bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan Imam Malik ini adalah guru Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ini terdapat keleluasaan. Artinya seseorang bila menganggap bahwa bismillah, ya, bagian lengkap dari Al-Fatihah, maka dia membaca secara lengkap. Adapun bila seseorang disirkan, maka juga itu tidak mengapa, karena jumhur ulama melakukan seperti itu, atau ulama dari antara lain Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad mensirkannya. Ya. Contohnya kita lihat di Masjidil Haram, para imam di sana mereka mensirkannya karena merupakan mereka umumnya secara fikih memang bermadzhab Hanabilah atau pengikut Imam Ahmad. Tentunya hal ini tidak masalah, sehingga tetap bukan kesalahan fatal ketika seseorang membaca basmalah secara sir, salatnya tentunya tetap sah. Kemudian, ya, bagaimana dengan ketika seseorang juga yang terkadang disebutkan apakah ini kesalahan fatal atau bukan, ketika seseorang menjaharkan atau mensirkan sholat, ya, yang memang harus dijaharkan atau disirkan. Contohnya yang dijaharkan sholat subuh, maghrib dan isya. Bagaimana bila seseorang mensirkan ketika sholat itu, ya, ya. Para ulama berbeda pendapat, namun umumnya ulama, ya, kebanyakan ulama dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dia adalah sunnah. Maka tidak mengapa bila kemudian dia mensirkan dan tidak perlu sujud sahwi, ya. Ada sebagian ulama memang mengatakan harus sujud sahwi bila misalnya sholat subuh dia sirkan, tidak dijaharkan. Atau misalnya ketika sholat zuhur yang harusnya disirkan, dia jaharkan, ya. Menurut sebagian ulama dia mengatakan dia harus sujud sahwi. Namun pendapat yang Allahu a'lam lebih tepat, dia tidak perlu seperti itu, karena itu adalah sunnah. Karena para ulama yang mengatakan itu sunnah, ya, adalah karena berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhahri wal 'ashri. Nabi SAW pernah mengimami kami dalam sholat zuhur dan asar, ya. Beliau katakan fi raka'ataini ulayaini, kemudian beliau ketika di 2 rakaat awal, ya, membaca bi Fatihatil kitab wa surah, membaca Al-Fatihah dan juga surat, wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang memperdengarkan kepada kami ayatnya. Artinya beliau ketika sholat zuhur dan asar, sholat yang sir, terkadang beliau memperdengarkan ayatnya, terdengar suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin, kedengaran terkadang, ya, seperti itu. Sehingga dari sini para ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa ketika zuhur dan asar mensirkannya adalah sunnah. Begitu pula menjaharkan dalam sholat subuh, maghrib dan isya, ya. Namun tentunya kita kalau sholat berjamaah tidak menyengaja seperti itu, Pak, ya. Tiba-tiba misalnya ada imam di sini sholat subuh, ya sudah sir saja. Ketika dibaca maghrib atau isya, ini tentunya tidak yukhalifus sunnah, menyelisih sunnah, tidak tepat, ya. Namun kalau misalnya sendiri, misalnya dia menginginkan untuk sir, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian juga berbicara mengenai Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat, ya. Sehingga, ya, merupakan kesalahan fatal ketika seseorang kemudian dia, ya, tidak membaca Al-Fatihah, ya. Namun bila seseorang tidak hafal Al-Fatihah, misalnya seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, maka dia diperbolehkan membaca, ya,
surat yang dia hafal sebanyak 7 ayat, sebanyak 7 ayat atau setara dengan Al-Fatihah. Bila tidak bisa, maka dia membaca kalimatut thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bila seseorang contohnya baru masuk Islam, Pak, maka dia membaca cukup dengan bacaan-bacaan tersebut bila dia belum bisa membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini ya, dia ya juga termasuk surat yang para ulama katakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum bacaannya secara benar. Wajib mempelajari hukum-hukum bacaannya secara benar, terutama yang berkaitan dengan makharijil huruf, dengan tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Artinya, ketika seseorang membaca Al-Fatihah, dia harus memastikan bahwa huruf-huruf yang diucapkannya adalah huruf yang benar, tidak tertukar ya. Karena kesalahan seseorang dalam membaca Al-Fatihah bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Al-Fatihah ini kesalahannya setidaknya terbagi, atau membaca Al-Quran terbagi menjadi 2 hal ya. Yang pertama yang disebut lahnul jali, sama yang kedua al-lahnu al-khafi. Al-lahnul jali adalah kesalahan yang jelas, yang terlihat, yang terdengar oleh orang yang faham masalah tajwid, dan juga bahkan orang yang misalnya baru pernah belajar sedikit, dia sudah tahu. Adapun lahnul khafi yang samar adalah kesalahan yang biasanya diketahui hanya orang yang memang mempelajari tajwid dengan baik. Misalnya, oh ini kurang, dia tidak ikhfa, misalnya nun mati ketemu fa, dia tidak menengung. Nah, ini kesalahan, tapi dia masuk khafi. Lahnul khafi, kesalahan yang samar ini, yang termasuk yang ringan ini, dia tidak membatalkan sholatnya, hanya saja disukai, disunahkan untuk dia memperbaiki bacaannya dengan baik sesuai dengan tajwid. Adapun yang pertama tadi, lahnul jali, kesalahan yang jelas, ini terbagi menjadi 2 juga, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesalahan jelas yang merubah arti, dan yang kedua adalah kesalahan jelas yang tidak merubah arti. Yang tidak merubah arti contohnya misalnya para ulama mengatakan Rabbal alamina, misalnya, atau Rabbal alaminah. Itu memang kesalahan jelas, hanya saja dia tidak merubah arti. Yang merubah arti contohnya antara lain, adapun yang merubah arti misalnya ghairil, merubah harokat ataupun merubah huruf secara di sebuah kata yang memiliki, ketika dirubah memiliki arti yang berbeda, Contohnya merubah syakal, atau merubah contohnya seperti ini. An'amta alaihim, kemudian seseorang membaca an'amtu alaihim. An'amta alaihim maknanya adalah orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. An'amta, engkau telah beri nikmat. Ketika seseorang dia tidak mempelajari dengan baik, lalu dia mengucapkan an'amtu, maka artinya berubah menjadi yang aku telah beri nikmat. Nah, jadi terkadang dalam bahasa Arab, tak sama tu ini bisa berubah fatal artinya. An'amtu artinya aku beri nikmat ya. Ataupun juga misalnya seseorang tidak mentasydid dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ya. Ini ada tasydid, iya. Kalau seseorang meninggalkan tasydid jadi iya kana enggak iya ya. Iya kana. Maka iya adalah, kata para ulama, ismun min asma'i syams, nama dari nama-nama matahari. Nama dari matahari. Artinya apa? Ketika seseorang mengatakan dia tidak mentasydid, dia membaca iyyaka na'budu wa iya, bukan iya tapi iya ya. Maka artinya kepada mataharilah na'bud, kami beribadah, dan kepada mataharilah nasta'in, kami memohon pertolongan. Na'udzubillah. Artinya berubah fatal. Ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan
ya, dalam masalah Al-Fatihah ini, para ulama mengatakan di antara yang seseorang harus menguasai dengan baik pembacaan Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dia harus benar-benar memberikan perhatian pada Al-Fatihah, ya. Lalu bagaimana bila kemudian, ya, dia memang tidak mampu, Pak? Artinya lidahnya cadel misalnya, ataupun mohon maaf karena dia dari daerah yang misalnya susah sekali mengucapkan beberapa makharijul huruf, beberapa kata-kata dalam bahasa Arab, beberapa kata-kata dalam bahasa Arab, ya. Contohnya, contohnya di beberapa daerah seperti itu, ya, terkadang mempunyai kekhasan sendiri, Pak, ya. Di Jawa Tengah ada ngnya, Pak, ya, kalau nggak salah, ya. Ataupun di Sunda zai jadi ja, ya. Zai jadi ja, ya. Kata para ulama, ya, pertama dia harus berusaha untuk belajar. Namun bila kemudian dia tidak sampai setelah belajar ternyata tidak bisa, memang sudah setelan dari sononya sudah terlalu lama gitu, Pak, ya, setelannya sudah terlalu paten gitu, maka tidak mengapa. Namun bila kemudian dia memiliki kemampuan untuk merubah, kata para ulama, lalu dia tidak merubahnya, tidak berusaha untuk merubahnya, maka bisa jadi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Begitu juga ketika seseorang dia mengimami. Kalau memang misalnya dia memiliki kesalahan yang tadi fatal dan memang dia sudah berusaha, namun makmumnya levelnya sama, maka sah imamahnya, sah dia sebagai imam. Bila makmumnya levelnya sama atau di bawah dia, Adapun kata para ulama, bila makmumnya ternyata ada orang yang lebih berhak untuk membacanya dengan baik dan orang ini salah, padahal dia memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, maka ini sholatnya tidak sah. Ya, ini naudzubillah, ini berbahaya. Makanya urusan masalah imam ini ketika dalam antara lain pembacaan Al-Fatihah, bila memang ternyata dia mampu lalu dia tidak melaksanakannya dan ternyata ada orang yang mampu, ya. Kemudian juga para ulama katakan mentafsil atau memperinci masalah Al-Fatihah ini, bila seseorang membaca kemudian dia merasa ada bacaannya tadi yang salah, bukan was-was, Pak, ya, tapi karena dia mengetahui, aduh tadi saya salah. Misalnya contoh dia membaca an'amta alaihim, kan harusnya ain, an'amta alaihim, ya. Tapi dia membaca hamzah, an'amta alaihim. Maka apa yang harus dia lakukan ketika menyadari, kata para ulama, dia ulang ayat tersebut. Ya, jangan kemudian dia biarkan begitu saja. Kalau surat yang lain setelah Al-Fatihah, maka tidak mengapa, ya, karena dia tidak mempengaruhi kepada kesahan solat seseorang. Namun apabila Al-Fatihah, karena dia rukun min arkani as-shalah, rukun dari rukun-rukun solat, maka dia ketika dia menyadari dia ada kesalahan, dan ini bukan was-was, Pak, ya. Kalau was-was, ya kita tinggalkan saja. Namun kita yakin, aduh tadi saya bacanya salah nih, kita ulang, kata para ulama, ulang di ayat tersebut, ya, mengenai Al-Fatihah. Ini seperti yang seperti biasanya, Pak, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja, Pak, ya. Kita tidak menunggu sampai di akhir. Itu mengenai lahnul al-jali dan juga lahnul al-khafi, kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Lalu juga yang juga sering dipertanyakan adalah bagaimana ketika imam membaca Al-Fatihah secara jahar, apakah saya harus membaca Al-Fatihah juga, ya? Ini permasalahan lama sebenarnya, khilaf atau perbedaan pandangan ulama sejak dahulu. Hanya saja ini selalu ditanyakan, kerap jadi pertanyaan, ya, kaum muslimin, ya, ingin memastikan apakah ketika seseorang bermakmum, imamnya membaca Al-Fatihah dalam surat jahar, dalam surat jahar subuh, maghrib dan isya, apakah dia juga harus membaca Al-Fatihah? Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang
Di antara pendapat yang populer di Indonesia adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan dia tetap membaca Al-Fatihah. Dia tetap membaca Al-Fatihah. Dan juga sebagian ulama dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia disukai membaca Al-Fatihah fi sakatatil imam, atau di tempat ketika imam dia berhenti sejenak. Contohnya setelah amin, terkadang ya imam itu berhenti sejenak, maka bila dia bisa mengejar Al-Fatihah, menurut ulama Hambali dia membaca di sana. Namun umumnya ulama yang lain mengatakan dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Contohnya dalam mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan, ya, pendapat Hanafiyah, membaca surat Al-Fatihah tidak diwajibkan bagi makmum baik pada salat jahriyah, bahkan kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah dalam salat sirriyah pun dia tidak diwajibkan. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah. Namun kalau dalam sirriyah mayoritas ulama mengatakan tetap membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum ya, tetap membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik ya, antara lain para ulama yang mengatakan, Ibnu Abdul Bar, tidak sepantasnya bagi seseorang makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam ya, dalam salat sirriyah maupun jahriyah. Dalam mazhab Imam Malik ya. Nah, jadi dalam hal ini terdapat dua pendapat. Dia ada yang mengatakan tetap diulang ya, membaca Al-Fatihah, namun mayoritas ulama mengatakan tidak perlu, cukup bacaan imam itu mencukupi. Kecuali ketika dia bermakmum dalam salat jahar, suara imam tidak kedengaran ya, contohnya di masjid yang besar tidak ada sound system yang baik, sehingga ada bagian masjid yang tidak mendengar suara dari suara imam, Al-Fatihahnya nggak kedengaran, maka kata para ulama dia membaca Al-Fatihah sendiri. Dia membaca Al-Fatihah sendiri. Baru kedengarannya pas Allahu Akbar misalnya, maka dia membaca Al-Fatihah sendiri. Dan pendapat yang mengatakan bahwa ya, memang dalilnya masing-masing ada dalilnya ya, cuman kita tidak di antara dalil yang mengatakan bahwa kita harus mendengarkan, atau Imam Syafi'i dia berdalil mengapa kemudian seseorang harus membaca Al-Fatihah ketika sholat sebagai makmum. Keumuman dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Namun umumnya ulama mengatakan hadis ini diperuntukkan bagi imam dan juga orang yang munfarid, sholat sendirian. Ya, jadi sholat sendirian tetap membaca Al-Fatihah. Ini mayoritas ulama. Dan mereka mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, kenapa kita hanya cukup mendengar saja? Karena Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Dalam ayat tersebut disebutkan, diperintahkan untuk dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Perhatikanlah dengan tenang. Dan para ulama mengatakan ayat ini diturunkan berhubungan dengan sholat, dengan pembacaan Al-Quran dalam sholat ya. Oleh karena itu para ulama ya, jumhur ulama mengatakan, bagaimana seseorang bisa dia memperhatikan dengan tenang bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam, sedangkan dia melakukan pekerjaan lain, yaitu dia membaca Al-Fatihah ya, itu diantara dalil mereka. Sedangkan dia sendiri membaca Al-Fatihah, pasti dia sibuk dengan bacaannya, sibuk dengan bacaan. Dan ini yang kami secara lapangan kami pernah dapatkan. Kami pernah sholat di salah satu desa di kampung kakek saya di Garut ya. Kami sholat Jumat waktu itu. Saya sholat Jumat, ternyata setelah sholat Jumat, setelah membaca Al-Fatihah, makmumnya semua membaca Al-Fatihah sendiri dengan suara yang terdengar ya, terdengar oleh dirinya sendiri dan juga orang yang di sampingnya. Tapi karena semua jemaah membaca, akhirnya masjid ramai, Pak. Dan imam baca hanya sendiri saja, dia baca surat baca sendiri saja. Kalau mau salah betul-betul. Dia membaca surat lain juga nggak akan ada yang ketahuan. Orang sibuk masing-masing membaca Al-Fatihah gitu kan.
Saya kaget juga di rakaat kedua juga seperti itu. Setelah membaca Al-Fatihah, amin, orang-orang kemudian sibuk dengan bacaan Al-Fatihah sendiri dengan suara yang tadi saya sebutkan. Dia terdengar oleh dirinya sendiri, tapi juga terdengar sama sebelahnya. Karena semuanya baca ya jadi rame jadinya. Jadi imam kemana, makmum kemana gitu ya. Jadi nggak kompak gitu ya. Nah ini seperti itu. Akhirnya ya bacaan imam sama sekali tidak dihiraukan ya. Mau salah mau benar nggak ada yang menghiraukan saat itu ya. Oleh karena itu Allahu a'lam bishawab ya. Yang kami lihat antara lain pendapat mayoritas ulama ya mengatakan ketika sebagai makmum dia cukup mendengarkan, ini lebih kuat. Ini lebih, walaupun kita menghormati pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bila ingin dia mengulang silahkan, selama kemudian tidak mengganggu konsentrasinya dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ya, kemudian at-ta'min, ketika seseorang membaca amin ya. Apakah termasuk kesalahan fatal bila seseorang tidak membaca ya, tidak membaca amin, misalnya karena dia ngelamun, Mbak, imamnya sudah ghairil maghdubi alaihim waddallin, terus dia saking mikirnya kemana dia nggak ngeh ada amin ya. Pertama, kalau keadaannya seperti ini, kalau dia bisa mengejar, dia baru sadar orang ketika mengatakan amin, dia baru ingat, maka dia ucapkan amin juga, dia kejar kalau dia mampu. Namun bila sudah lewat, semuanya sudah amin, nggak usah dia tiba-tiba amin sendiri, enggak baik. Cukup dia diam, karena dia ya disunnahkan, itu adalah sunnah menurut antara lain madhab yang populer dalam madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ya, dia adalah sunnah ya. Adapun dalam madhab lain antara lain madhab Abu Hanifah dan juga sebagian Malikiyah, dia tidak perlu diucapkan, dijaharkan amin itu ketika sholat jahar. Ketika sholat jahar tidak perlu dikeraskan. Sehingga jangan heran bila Bapak berada di negeri yang secara fikih kaum muslimin di sana bermadhab Hanafiyah, dia aminnya tidak dikeraskan, disirkan ya, ketika sholat berjamaah dalam sholat jahar ya. Itu sebagian pendapat dari ulama ya. Adapun yang kita pegang antara lain dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang populer, kita membaca amin dijaharkan, namun itu adalah sunnah. Bila seseorang terluput maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik. Kemudian juga kalau mengenai posisi tangan juga sudah kita sempat bahas, Pak ya. Artinya posisi tangan ini yang menyebutkan, tidak ada keterangan yang paling kuat menyebutkan mengenai posisi tangan ketika sholat ya. Memang disunahkan, hanya disebutkan saja bahwa kita disunahkan meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Namun tidak ada hadis yang kuat kata para ulama yang menyebutkan apakah posisinya betul di dada misalnya, atau di perut, ataupun di bawah pusar ya. Ada hadis-hadis mengenai yang menyebutkan di dada, ada yang di sini, ada yang di bawah. Namun para ulama hadis mengatakan hadis-hadisnya lemah. Sehingga dalam hal ini terdapat keleluasaan. Hadis yang kuat adalah hadis umum bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Sehingga hal tersebut kata para ulama tidak masalah ketika kita meletakkan di sini ataupun misalnya di sini, tidak masalah mengenai posisi tangan. Dan ini adalah sunnah. Sehingga bila seseorang kelelahan tangannya seperti ini bukan merupakan kesalahan fatal, kecuali dia lakukan terus menerus ya. Kalau sesekali karena dia kelelahan, misalnya dalam sholat yang panjang dia kemudian seperti ini, maka tidak mengapa, karena ini adalah sunnah. Hanya kesalahan fatal itu kalau dia terus menerus seperti ini ya. Memang ada yang mengatakan disunahkan begini terus menerus dalam pendapat madhab Imam Malik, sebagian pendapat ulama Imam Malik, seperti kita dapatkan di negeri-negeri, sejumlah negeri Uni Emirat, mereka ada yang bermadhab Malikiyah sehingga mereka ada yang meluruskan ya. Ada yang meluruskan. Namun pendapat yang terkuat adalah seseorang tetap menaruh seperti ini, bersedekap, hanya saja tadi letaknya terdapat keleluasaan, tidak masalah ya. Mau kita di dada ataupun di bawah pusar ataupun di bawah pusar ya.
Kemudian ya, rukun yang berikutnya tadi setelah amin dia membaca surat ya, dan surat ini adalah sunnah Pak ya. Artinya bila seseorang meninggalkannya tidak mengapa, namun dibenci bila dia tinggalkan terus menerus. Jadi dia mencukupkan hanya sampai amin saja, dan dia sering lakukan seperti itu makruh ya, karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Bila sesekali tidak mengapa, namun lebih baik dia ya jangan tinggalkan secara keseluruhan. Tetap dia ada waktu dia membacanya dengan surat juga ya. Yang berikutnya adalah ruku ya. Ruku merupakan diantara kesalahan fatal berikutnya adalah seseorang ruku dengan cara yang tidak baik, tidak benar, dan juga tidak tumakninah ya, tidak tumakninah. Secara lafaz ruku berdasar dari raka'a yarka'u ruku'an, yang maknanya adalah al-inhina atau menunduk atau membungkuk secara makna bahasa. Adapun sifatnya adalah sebagaimana kita sering sebutkan bahwa dikatakan antara lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a istawa falau subba 'ala dhahrihi al-ma lastaqarra. Nabi SAW itu jika beliau ruku, maka anggota tubuhnya sejajar. Seandaikan dituangkan air ke atas punggungnya dalam gelas Pak, yang waktu itu Pak Ernan sebutkan, maka air tersebut akan stabil, tidak akan tumpah. Andaikan di punggungnya dikasih gelas berisi air. Dan masalah ruku yang sempurna ini, posisinya lurus, bagi seseorang yang mampu tidak ada masalah di punggungnya, merupakan sebuah kewajiban, dan dia rukun dalam sholat. Dan juga dia diperintahkan untuk tumakninah, tenang, jangan kemudian lurus tapi langsung bangun lagi, tapi dia harus memiliki ketenangan. Dan ini adalah yang Nabi SAW sering sebutkan mengenai kesalahan seseorang di dalam sholatnya. Banyak orang yang terluput. Antara lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan juga yang diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, dan disebutkan sahih oleh Imam Hakim, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatah. Seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang dianggap mencuri salat? Rasulullah SAW mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan kita sering bahas bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, inna rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya ada seseorang yang setelah sholat selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Walam tuqbal sholatun. Akan tetapi satu sholat pun tidak diterima. Ternyata apa penyebabnya? Nabi SAW katakan di potongan hadis berikutnya, la'allahu yatimmu ruku' wa la yatimmu as-sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku'nya tapi sujudnya tidak sempurna, ataupun sujudnya sempurna akan tetapi ruku'nya tidak sempurna. Nah, jadi masalah gerakan di sini dalam ruku', apabila dia mampu maka hukumnya wajib. Bahkan tadi 60 tahun sholat, artinya ini orang baik sebenarnya. Dari mulai balik misalnya 15 tahun tambah 60 tahun, bisa jadi usianya mohon maaf 75 tahun. Artinya dia sudah istiqomah sholat sepanjang tahun itu ya. Akan tetapi naudzubillah, satu sholat tidak diterima gara-gara apa? Sholatnya tidak memenuhi syarat, tidak standar ya. Lalu bagaimana yang disebut dengan sempurna ya? Jadi model. Nah. Ya, mau diarahin dulu enggak? Awal dia disebutkan antara lain ya, bahwa beliau pertama ada dua versi Pak ya. Terkadang beliau meluruskan seperti ini atau beliau membengkokkan ya. Ini biasanya disesuaikan. Kalau sholat berjamaah dibelokkan biasanya agak susah, kemudian bisa diluruskan, tapi tidak masalah karena keduanya masing-masing ada contohnya dari Nabi SAW. Beliau terkadang lurus, terkadang beliau membelokkan. Adapun batas yang harus dipenuhi adalah seseorang lurus ininya ya. Lurus nggak Pak ini? Baliknya ke sini, afwan. Nah,
Lurus nggak Pak? Kurang. Kurang gimana? Nah, tapi ini kembali ke posisi postur seseorang. Andaikan seseorang misalnya memiliki, mohon maaf, tidak lurus punggungnya, ya bisa jadi memang sulit ya. Tapi kalau dia normal, maka dia harus lurus. Termasuk lurus nggak nih? Ya. Nah, coba diluruskan lagi ya. Tapi ini posisinya udah gini ya. Mungkin ini punggungnya agak ini. Udah nggak apa-apa. Agak ini belakangnya. Yang pasti kita harus meluruskan ini, Pak. Yang dimaksud meluruskan ini. Adapun tangan disunahkan kita disebutnya melebarkan. Kita persis letakkan di atas lutut kita, letakkan di atas lutut kita. Ini yang sunnah, di atas tempurung lutut kita. Adapun misalnya seseorang begini maka tidak masalah, ya, tidak masalah misalnya dirapatkan, disunahkan memang dilebarkan. Namun bila kemudian diginikan tidak apa. Yang penting ininya yang lurus, Pak. Yang penting punggungnya yang lurus. Yang penting punggungnya. Dan biasanya peletakan tangan kita di atas lutut itu membantu supaya punggung kita lurus. Orang banyak yang salah dari meletakkannya, Pak. Dia meletakkan di sini, di paha, sehingga akhirnya tidak lurus. Ataupun dia meletakkan tangannya di bawah lutut, sehingga akhirnya juga nggak lurus. Ya, orang banyak ada yang kayak gini ya, seperti ini. Kecuali tangannya panjang. Kalau tangan panjang dia bisa belokan, Pak. Jadi ini salah satu solusi kalau tangannya panjang ya, si panjang tangan ya, misalnya dia belokkan tangannya, dia bengkokkan. Karena memang ada riwayat Nabi SAW membengkokkan ya. Jadi seperti ini. Disunahkan dia dilebarkan, namun yang wajib dia meluruskan. Nabi SAW pernah melarang seseorang meletakkan di paha. Memang ini termasuk yang dilarang, meletakkan di paha. Yang tepat di sini. Yang penting punggung dia lurus. Adapun kepala disebutkan bahwa Nabi SAW tidak mendongakkannya dan juga tidak melipatnya, sehingga beliau seperti ini. Terkadang ada orang seperti ini sholatnya, Pak. Kenapa? Karena dia melihat ke tempat sujud, ya. Kan saya diperintahkan untuk mata kita pandangan ke tempat sujud. Ya, dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri memang kita disunahkan melihat tempat sujud. Adapun ketika ruku, maka kita lurus, Pak, bukan ke tempat sujud kita. Bukan seperti ini. Ketika ruku kita lurus ke bawah seperti ini. Lurus ke bawah seperti ini, ya. Nah, ini artinya terkadang, Pak, kita susah, Pak, kalau menilai sendiri. Terkadang kita butuh bantuan orang, ya. Misalnya orang di rumah, udah lurus belum? Misalnya gitu kan. Atau kita ngaca, cari cermin ya, udah lurus belum? Karena mungkin saya pernah cerita juga, saya pernah ingatkan ada salah seorang imam dulu ya di masjid di Bandung. Beliau sholatnya begini, Pak. Saya katakan, Pak, mohon maaf, kata saya, ini kan harus lurus begini. Mohon maaf, kenapa ininya begitu rukunya? Oh, karena harus lurus. Kata Nabi kan harus lurus, kata dia. Jadi dia itu nyangka dengan begininya dia itu lurus. Memang kalau perasaan, oh mungkin lurus ya, gitu. Tapi kalau dilihat sama orang, kelihatan bengkoknya, Pak ya, kelihatan bengkoknya. Jadi terkadang dalam hal seperti ini kita butuh bantuan orang lain untuk melihat apakah lurus atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia harus tuma'ninah, ya, harus tenang. Tenang. Bagaimana batasan tenang? Para ulama katakan batas minimalnya adalah dia membaca bacaan yang wajib, ya, minimal 1 kali, ya. Contohnya yang paling ringan subhan rabbiyal azim misalnya. Dia membaca dengan tenang subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, baru kemudian dia bangkit, baru kemudian. Jadi batas minimalnya seperti itu, Pak. Tenang ketika membaca subhana rabbiyal azim, bukan subhana rabbiyal azimnya sambil jalan, Pak. Ada orang dia membaca subhana rabbiyal azim tapi bacanya pas ketika begini subhana rabbiyal azim. Nah, jadi dipangkas sama dia, dikosor ya. Sambil jalan gini dia subhana rabbiyal azim. Nah, ini banyak. Nah, di antara kesalahannya juga tadi orang banyak terburu-buru ya. Baru sampai sini langsung bangkit lagi.
langsung bangkit, langsung turun. Ini kesalahan fatal, sholatnya tidak sah, dan itu yang termasuk dalam hadis yang Nabi SAW katakan sholat 60 tahun tapi tidak diterima ya. Banyak orang seperti ini, baru sampai sini bangun, Al-Fatihah, Allahu Akbar, langsung gitu ya. Jadi dia belum menyempurnakan, belum meluruskan, dan dia belum tumakninah. Dia baru seperti ini, belum meluruskan dan belum tumakninah ya. Dia langsung bangun. Jadi yang harus kita kerjakan, kita pastikan pertama kita berusaha lurus, lalu kemudian kita tenang. Kita tenang dulu, membaca minimal tadi Subhana Rabbiyal Azim sekali, membaca bacaan yang wajib sekali, baru kemudian kita bangun. Nah, ini yang harus dipastikan. Dan juga kita harus ingatkan Mbak ya, kepada anggota keluarga kita ya. Karena tentunya diantara amal-amalan yang Bapak harapkan tentunya dari anak-anak Bapak kan ya. Para ulama Nabi SAW mengatakan, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah bistighfari waladihi lahu. Sesungguhnya seseorang kelak akan dinaikkan derajatnya di surga karena istighfar anaknya. Karena istighfar anaknya. Di antara istighfar yang utama adalah ketika seseorang dalam sholat. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan dimintai ampunan ya, didoakan oleh anak kita terutama dalam ibadah yang utama dalam sholat mereka, sedangkan sholat mereka tidak sah. Oleh karena ini hal seperti itu harus kita ingatkan juga kepada keluarga kita ya. Masalah sah, kalau misalnya kita qadarullah ada suatu uzur gitu, jadi mengharuskan kita sholat di luar, tapi kita bersendirian di situ Ustaz, sedangkan ada penghalang tembok, itu termasuk berjamaah apa jadinya sendiri? Allahu a'lam bishawab. Kalau ada uzur syar'i, maka tidak mengapa. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Keadaan darurat itu menyebabkan seseorang boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Itu dalam keadaan darurat. Namun dalam keadaan tidak darurat maka tidak boleh. Dianggap bukan termasuk sholat berjamaah ketika dia berada di luar masjid, di luar ruangan masjid, maksudnya di luar ruangan masjid. Di luar ruangan masjid, maka dia bila menyendiri, maka dia dianggap tidak melakukan sholat berjamaah bila tidak ada uzur. Jadi ikatannya adalah uzur ya, yang memperbolehkan dia gitu. Dan uzur ini bukan uzur yang juga sembarangan, harus sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh syar'i ya. Ya, silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Mangga, mohon. Iya. Iya. Iya, baik. Mengenai masbuk, barakallahu fiik, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan seseorang sholat yang masbuk, ketinggalan ya? Kemudian dia dapati misalnya imamnya saat itu berdiri, tapi ketika dia baru membaca Al-Fatihah, baru sampai ya, misalnya baru sampai di tengah, imamnya sudah ruku ya, imamnya sudah ruku. Maka apa yang harus dia lakukan? Allahu a'lam bishawab. Para ulama antara lain yang kami pernah baca fatwa mereka, antara lain di para ulama-ulama di tanah suci, mereka mengatakan dia mengikuti imam saat itu, walaupun dia belum menyempurnakan belum menyempurnakan Al-Fatihahnya, dia ikuti imam. Dia ikuti imam. Kenapa? Karena yang pertama, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diperintahkan untuk atau dijadikan imam untuk diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih, yang diriwayatkan disebutkan para ulama dalam Bukhari. Disebutkan Ibnu Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim disebutkan man adraka rak'atan ma'al imam faqad adraka, man adraka ruku' ma'al imam faqad adraka rak'ah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan hadis tersebut. Artinya apa? Seseorang ketika dia datang masbuk, terus imamnya saat itu baru Allahu Akbar ruku, Pak.
Kemudian dia duduk, dia ruku bersama imam. Allahu Akbar, dia langsung ruku bersama imam. Dia mendapatkan rukunya bersama imam, dia membaca misalnya 1 kali bacaan bersama imam, maka itu sudah dianggap oleh jumhur ulama, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para ulama sepakat, Allahu a'lam bishawab, bahwa dia telah mendapatkan 1 rakaat. Dia telah mendapatkan 1 rakaat. Artinya yang sampai level sini saja sudah dianggap dapat 1 rakaat. Lalu bagaimana dengan level yang sebelumnya? Walaupun dia tadi belum mendapatkan Al-Fatihah, tapi karena dia bersama imam dalam hukum sholat, makanya sholat berjamaah ini memiliki hukum yang berbeda dengan orang sholat munfarid, ya. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya dia mendapatkan imamnya, dia baru baca mulai Al-Fatihah, misalnya baru Maliki Yaumiddin, imamnya sudah ruku, maka dia yang tepat menurut para ulama, antara lain dijawab oleh fatwa dari Grand Mufti di Tanah Suci, Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau katakan dia ikuti imam, dia ruku bersama imam. Berdasarkan setidaknya ada 2 dalil tadi. Yang pertama, innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang kedua adalah bahwa barang siapa mendapatkan ruku imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu kembali saya ingatkan, Mbak, orang masbuk ini soalnya banyak kesalahan, Pak, ya. Dia langsung, ada yang masbuk ini Allahu Akbar, dia langsung gini, Pak, ya. Yang tepat, yang benar, dia harus takbirnya harus takbir dalam keadaan berdiri terlebih dahulu. Jadi sebelum dia masuk ke shaf, dia Allahu Akbar, dia harus Allahu Akbarnya, ucapannya harus dalam keadaan berdiri terlebih dahulu. Baru kemudian dia ruku, ataupun misalnya imamnya sujud, baru dia sujud. Jangan langsung kemudian masuk ke shaf Allahu Akbar. Nah, ini enggak sah kata para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Ataupun imamnya ada sujud, Allahu Akbar, langsung dia sujud, juga ini tidak sah, ya. Terutama biasanya pas ruku, ya, karena dia ingin ngejar ruku bersama imam, sehingga dia langsung Allahu Akbar. Memang mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia tidak dalam keadaan berdiri. Ini menurut jumhur tidak sah. Dia harus berdiri. Allahu Akbar baru dia ruku, gitu. Kalau nggak dapat, ya sudah. Imamnya keburu bangun, ya sudah. Kita tambah 1 rakaat. Kita tambah 1 rakaat. Jangan maksain, ya. Jangan maksain pengen dapat ruku imam sehingga buru-buru. Akhirnya kita ini. Adapun kalau imamnya sudah, kita tadi dapat segini, Bu, ya, bareng sama imam. Kalau imamnya sudah bangun, maka tidak sah. Kita baru ruku, itu nggak sah. Kita nggak dapat 1 rakaat. Yang disebut dapat 1 rakaat itu, kalau kita sempat bersama imam berbarengan, minimal kita baca 1 kali, ya, 1 kali. Subhana rabbiyal azim misalnya. Ya. Awal tadi tangan perlu di tangan atau langsung? Yang takbir? Takbir awal tadi Allahu Akbar begini atau langsung? Oh, langsung aja, langsung. Karena kan dia bersedekap itu ketika untuk membaca Al-Fatihah. Jadi ketika misalnya dia ruku, dia masbuk ruku, Allahu Akbar, dia langsung mengejar posisinya. Allahu a'lam bishawab, ya. Begitu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, apa yang beliau katakan mengenai ketika pergi ke masjid, apabila sudah dipanggil iqamat, maka hendaklah engkau berjalan dengan sakinah wal wiqar, dengan tenang dan juga dengan berwibawa. Maksudnya tidak perlu berlari-lari. Berjalan cepat tidak mengapa kata para ulama, hanya saja tidak perlu berlari-lari ketika mengejar sholat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, apa yang kamu dapatkan dari imam, maka ikutilah. Itu dalilnya tadi. Makanya ketika kita dapat imamnya ruku, maka kita langsung ruku, tapi dengan syarat tetap kita membukanya dengan takbiratul ihram yang sesuai standar atau sesuai syaratnya dalam keadaan berdiri. Namun maknanya setelah itu dia langsung ke posisi imamnya tanpa perlu tadi misalnya menaruh tangannya terlebih dahulu. Allahu a'lam bishawab. Hanya saja terkadang orang kebiasaan, Pak, ya, kalau sudah begini gini dulu, ya. Nah, ini tidak masalah kalau tidak sengaja, tapi tidak perlu sebenarnya. Dia bisa langsung setelah takbir gini ruku, ya. Ya.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat ya. Apabila ada pertanyaan lagi mungkin saya persilahkan 5 menit ini ya, silakan.